Apa yang harus aku lakuin sekarang, sayang? Bagaimana dengan rencana kita? Aku sebenarnya nggak mau. Aku tahu kau pasti sakit hati. Aku pun juga sama. Kamu gak usah merasa bersalah ya. Kamu gak salah. Aku tahu. Kamu pasti harus melepas cincin itu saat kamu bersama dengan Mas Rangga. Aku ngerti. Tapi aku masih ada sesuatu buat kamu. Gelang ini aku kasih ke kamu supaya kamu ingat. Ini tanda kalau aku selalu melindungi kamu. Kamu lihat, di sini ada bintang. Kamu anggap bintang ini adalah karena sesungguhnya, walaupun bintang ketutup awan dan kabut, tapi bintang itu gak pernah kemana-mana. Begitupun aku. Aku akan selalu menemani kamu, melindungi kamu di setiap langkah yang kamu ambil dalam hidup kamu. Selama kamu langit bangun saya, aku akan selalu ada buat kamu. Kamu gak perlu khawatir. Aku akan terus menunggu kamu. Selama apapun itu, aku gak peduli. Aku pasti akan tetap menunggu kamu. Karena aku cinta sama kamu. Aku juga cinta kamu, Romeo. Sayang, sabar ya. Semoga rencana kita berjalan dengan lancar dan kita bisa menemukan titik terang dan perjodohan ini bisa dibatalkan secepatnya. Setelah itu aku akan menikahi kamu. Kita akan menghabiskan sisa waktu hidup kita bersama-sama, menua bersama dengan bahagia. Aku gak nyangka loh, orang yang dulu yang selalu nemenin ibu, bantu pengobatan ibu, sekarang udah jadi calon suami aku. Hidup ternyata penuh dengan teka-teki ya. Aku juga gak pernah menyangka bisa pacaran dengan kamu. Sering waktu berjalan, kita sering bersama. Aku gak sadar, aku jatuh cinta sama kamu.
kali aku dekat dengan kamu, jantung aku berdebar dengan kencang. Setiap kali aku jauh dari kamu, hati aku gelisah. Coba aja kalau ibu masih ada, sayang. Akan aku ceritain semuanya. Betapa bahagia dan beruntungnya aku dicintai. Dan aku mencintai orang sehebat kamu. Ibu kamu udah tenang di sana. Kita doain aja ya. Kamu termasuk orang yang beruntung bisa bertemu dengan ibu kamu. Aku bahkan gak pernah melihat wajah ibu aku sendiri. Kadang aku berpikir, apakah ibu aku pernah mikirin aku, pernah kangen sama aku. Tapi sejauh ini yang bisa aku lakukan, aku hanya bisa mendoakan dia. Dan karena aku berpikir, kenapa takdir aku seperti ini? Aku dibesarkan oleh seorang ibu angkat yang gak pernah tulus mencintai aku. Tapi aku berterima kasih sama kamu. Sejak aku bertemu dengan kamu, aku jadi tahu apa arti cinta dan bagaimana kasih sayang sebenarnya. Aku akan selalu mencintai kamu, Romi. Sampai kapanpun. Aku pun begitu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Pak Rangga. Yasmin udah pulang belum? Belum pulang, Pak? Mana ya? Soalnya Yasmin juga di kantor tadi nggak ada. Memangnya Yasmin nggak ngabarin Pak Rangga? Iya, dia sempat kirim pesan ke saya dan dia memang bilang dia ada urusan. Tapi setelah itu saya coba telepon Yasmin, handphonenya ternyata nggak aktif. Iya, saya juga ngubungin Yasmin juga handphonenya nggak aktif, Pak, dari tadi. Kok di saat seperti ini Yasmin malah nggak ada kabar? Sebenarnya kemana ya dia? Aku udah repot-repot nyiapin acara pertunangan buat besok. Tapi sampai sekarang, aku benar-benar nggak tahu Yasmin pergi kemana. Awas aja kamu, Yasmin. Setelah aku mendapatkan seluruh harta kamu, aku akan menyingkirkan kamu dari hidup aku.
Kamu lihat aja pembalasan aku. Yaudah gini aja Mbak. Saya minta tolong, kalau Yasmin sudah pulang, tolong kasih tau Yasmin untuk hubungin saya secepatnya. Iya Pak, baik. Saya pamit ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak enak juga bohong terus sama Pak Rangga. Tapi demi Yasmin, gak apa-apa deh. Kasihan Yasmin sama Dokter Romeo. Mereka harus ngadepin situasi kayak gini. Padahal mereka saling sayang. Bapak menjaga makam Pak Yoga, apa pernah ada yang ziarah ke makam Pak Yoga, Pak? Seingat saya sih, Bu. Selama ini belum pernah ada dari keluarga Pak Yoga yang ziarah ke makamnya Pak Yoga. Saya juga kasihan sih, Bu. Karena selama ini tuh kenapa ya kok nggak ada yang ziarahin ke makamnya Pak Yoga? Nah, ternyata makam itu kosong, Pak. Apa Bapak tahu siapa yang mindahin makamnya? Kosong? Saya malah baru tahu kalau makamnya itu kosong. Selama ini nggak ada yang berani mindahin makam tanpa sepengetahuan saya, Bu. Berarti Bapak benar-benar nggak tahu sama sekali tentang pemindahan makamnya? Nggak tahu. Sayang, aku minta maaf ya. Kalau kita harus seperti ini. Kamu gak usah minta maaf, sayang. Sebenarnya aku juga pengen banget sama kamu terus. Tapi kita harus menyelidiki keluarga Cakradinata dulu. Sampai semuanya selesai. Karena misi kamu, misi aku juga. Kamu juga gak mau kan? Lama-lama sama Mas Rangga. Aku minta maaf, sayang. Aku sampai harus ngambil keputusan kayak gini. Sayang, udah. Aku udah bilang sama kamu. Aku sepakat, kita sepakat. Kita akan melewati ini bersama-sama. Sampai semuanya selesai. Dan setelah itu, kita akan bisa menjalankan hubungan kita dengan normal. Nah, kita nggak perlu lagi backstreet. Oke? I love you, sayang. I love you. Kamu istirahat ya. Kamu pasti capek kan malam ini. Malah aku gak akan lupain hari ini, sayang. Ini momen paling terindah buat aku. Bukan hanya hari ini. Aku juga gak pernah bisa melupakan kamu. Kamu hati-hati di jalannya. Aku bantu bawain ke dalam ya. Gak apa-apa, sayang. Udah kamu jalan aja. Ya? Bye, sayang. Sayang. Nah, tadi aku dikasih sosis loh sama Kayla. Ih, ini mah bukan sosis kesukaan kamu, sayang. Aku nggak suka sosis yang itu. Dagingnya nggak berasa. Aku cuma suka sosis Fiesta aja, mah. Bentar ya, sayang. Kalau sosis biru itu
isinya emang cuma tepung doang sih. Beda sama Fiesta Ready to Go. Yang sosisnya berdaging bukan bertepung. Ini kan yang kamu suka, Fiesta Ready to Go. Yang ada keju lelehnya. Bener mah, ini yang aku suka. Sosis Fiesta Ready to Go, rasa cheesy melt. Kejunya langsung melela di mulut. Aku suka banget. Dagingnya lebih berasa ya, bukan tepung doang. Pas sosisnya digigit, berasa makan daging ayam asin yang dicincang ya. Ada asinnya, gurihnya, rasanya premium. Sosis Fiesta Ready to Go, sejuicy ini ya, Ma. Fiesta udah pilihan aku banget, Ma. Gak ada yang bisa gantiin. Besok mama bawain yang banyak deh Fiesta Ready to Go buat cemilan kamu di sekolah. Yang banyak ya, Ma. Soalnya aku mau bagi-bagi juga sama teman-teman di kelas. Nanti mama siapin yang banyak. Fiesta Ready to Go berdaging bukan bertepung. Mau hati-hati di jalannya. Aku bantu bawain ke dalam ya. Gak apa-apa sayang, udah kamu jalan aja. Ya? Baik sayang. Walaupun aku udah ngabisin seharian sama kamu. Tapi tetap aja. Misalnya terlalu berat buat aku, sayang. Nggak apa-apa. Ini semua demi kamu. Aku udah janji sama kamu. Kita pasti akan bisa melewati ini bareng-bareng. Aku cuma berharap semua ini bisa selesai dengan cepat. Dan aku yakin kita pasti bisa melewati ini bersama-sama. Yasmin, Yas, kamu kenapa pulang-pulang nangis kayak begini, Yas? Kenapa, Yas? Cerita sama Mbak, Yas.
Mbak jadi sedih denger ceritanya, Yas. Mudah-mudahan kamu nggak lama-lama ya tunangannya sama Parangga ya, Yas. Mbak tuh nggak tega, Yas. Ngeliat kalian berdua kayak begini. Dokter Romeo sedih, kamu sedih. Gue juga gak mau, Mbak. Ini juga berat buat aku dan aku pun juga terpaksa. Tapi aku rasa cuma ini satu-satunya cara. Aku benar gak tahu apa yang harus aku lakuin lagi. Iya, Mbak tahu, Yas, Mbak tahu. Oh iya, Yas. Tadi Pak Rangga juga ke rumah nyariin kamu. Sampai 2 kali dia dalam sehari ini ke rumah. Nggak pagi, nggak malam, nyariin kamu. Dia kesini. Katanya handphone kamu nggak aktif. Aku emang sengaja matiin handphone aku supaya aku gak diganggu sama dia. Supaya aku bisa berduaan sama Romeo. Terus tadi dia pesan sama Mbak Parangga, kalau kamu pulang, dia minta kamu hubungi dia. Ya dia curiga deh. Nanti aku coba telepon. Tumben, lu baru pulang jam segini. Tumben juga lo nanya gue. Ya, karena gue emang sengaja nungguin lo, karena ada hal penting yang mau gue sampein ke lo. Ingat ya, besok itu lo sama Kayla, tugasnya itu cuma satu. Bawa cincin tunangan gue sama Yasmin ke stage. Ngerti kan? Halo Yasmin, akhirnya kau bisa hubungin aku juga. Kamu di mana ya sekarang? Kok semenjak kamu keluar dari rumah sakit, saya tuh sama sekali nggak bisa hubungin kamu ya? Kamu baik-baik aja kan? Nggak ada kok, Pak. Nih saya udah sampai rumah, saya baik-baik aja. Parangga nggak usah khawatir. Maaf kalau boleh saya tahu, kamu seharian ini kemana aja ya? Gini, Pak. Kan kita mau melakukan pertunangan. Saya rasa saya butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri dan saya juga lagi PMS. Jadi saya lagi mood swing. Saya nggak mau nanti Parangga kena imbasnya. Oh iya ya, nggak apa-apa kok. Yang penting sekarang kamu udah di rumah. Itu udah lebih dari cukup buat saya. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, kamu langsung kabarin ke saya aja ya. Baik, Pak. Maaf ya, Pak. Kalau saya udah bikin Parangga khawatir. Iya, nggak apa-apa kok, saya ngerti. Tapi ya, buat saya yang penting tahu kamu udah nyampe rumah itu saya udah lega kok. Tadi Mbak Dia cerita sama saya Parangga ke rumah. Oh iya, saya tuh mau ngasih tahu kalau untuk acara pertunangan kita itu udah semuanya diurusin sama Mama dan juga Alicia. Ya, maaf ya, Pak. Saya mau tunangan, saya nggak ada di sana. Iya, nggak apa-apa kok. Udah yang penting kamu udah sehat, kamu istirahat aja yang cukup, ya. Ya udah, Pak, kalau gitu ini kan udah malam, saya mau istirahat dulu sebentar. Selamat malam. Oh iya, ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, good night, sleep well ya. Aku harus gimana sekarang?
Aku gak mau melepas cincin ini. Tapi harus aku lakuin. Karena besok aku ada pertunangan dengan Rangga. Tolong bantu aku ya Allah. Tolong mempermudah semuanya. Supaya aku bisa cepat mengakhiri hubungan aku sama Rangga. Alfi, Iya, Pak. tolong kamu bantu detektif swasta yang saya hire itu dalam hal penyelidikannya. Jadi dia perlu apa aja, kamu siapin semuanya. Baik, Pak. Saya yakin Prati dan anaknya masih hidup. Kita harus segera menemukan dia. Ternyata Papa masih mencari jejak keberadaan Tante Rati dan anaknya. Ya, sarapan dulu ya. Aku lagi nggak lapar, Mbak. Kamu sarapan dulu. Kan hari ini kamu kegiatannya banyak. Iya aja ya. Simpen aja dulu. Lah emang kamu mau kemana? Selagi masih ada waktu, kayak aku mau ke makam ayah sama ibu dulu. Ya udah Mbak Dia ikut ya. Nggak usah. Aku bentar doang, kok nanti aku balik lagi. Ya udah. Nanti kalau ada apa-apa, kamu kabarin Mbak Dia ya. Aku jalan dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Bapak dan Ibu wartawan yang terhormat, kami mohon untuk meninggalkan tempat ini. Tolong jawab pertanyaan kami dulu, Pak. Ada apa rame-rame? Benar tuh Pak, tolong konfirmasi tentang kabar yang beredar Pak. Nggak ada apa-apa, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat sendiri kan, di sini nggak ada acara apa-apa. Jadi tolong Bapak dan Ibu pergi ya. Demi kenyamanan dan ketenangan di lingkungan ini. Kami baru mau pergi kalau kami sudah bertemu dengan Pak Rangga dan Mbak Yasmin, Pak. Mbak kerja di rumah ini ya? Ya, iya. Betul saya kerja di rumah ini. Jadi Mbak pasti tahu kan tentang kabar Pak Rangga yang mau bertunangan dengan Mbak Yasmin? Pak Rangga sama Mbak Yasmin mau tunangan. Katanya acara pertunangannya mau dibuat mewah tapi intimate ya? Kira-kira bisa di-spill nggak Mbak lokasinya di mana? Kenapa tertutup banget ya soal ini? Keluarga Cakarinata juga belum ngasih pernyataan resmi. Maaf, Mbak Mas, saya nggak tahu apa-apa soal pertunangannya Pak Rangga sama Mbak Yasmin. Saya harus kerja. Permisi. Mbak. Iya, halo. Halo, Dania. Saya ada tugas untuk kamu ya. Tugas apa, Pak? Jadi gini, hari ini saya minta kamu untuk datang ke acara pertunangan anak saya Rangga dengan Yasmin. Nanti di sana kamu tolong awasi Alisa. Karena saya nggak mau nanti dia buat ulah lagi kayak waktu di bandar narkoba waktu itu. Nanti untuk alamatnya Alfi akan share ke kamu, ya? Iya, baik. Saya ke sana. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Hari ini kamu akan tunangan sama Mas Rangga. Dalam hitungan jam, kamu akan resmi menjadi tunangannya Mas Rangga. Sebenarnya aku nggak ikhlas, tapi aku hancur. Semuanya terlalu menyesakkan buat aku. Tapi aku nggak boleh egois. Loh, kok lu masih di sini sih? Lu nggak siap-siap ke acara tunangannya Yasmin sama Rangga? Ya nanti. Ini waktunya sebentar lagi loh, Rom. Belum lu siap-siap, mandi, apa segala macam jalan ke sana. Waktunya mepet loh. Hari ini hari paling menyedihkan buat gua. Rom,
Udahlah. Gak usah dimasukin ke hati. Harusnya lu sadar lah. Kalau ini cuma sandiwara doang. Ya kan? Tetep aja gue nggak bisa. Gue nggak bisa ngeliat Yasmin itu disandingin sama laki-laki lain. Apalagi laki-laki itu kakak angkat gue sendiri. Lo kenapa kesini? Ada info baru? Oh ya. Gue ada info baru soal Pras. Dan kalau lo denger info ini, gue yakin kepala lo makin pusing sih. Info apaan? Jadi selama ini, yang transfer dalam jumlah besar ke rekeningnya si Pras adalah Baskara Cakradinata. Apa maksud lo?